Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Wihilmina Sarinaboa dari kelas A3 Prodi Sosiatri. Saya akan menjelaskan tata tulis ejaan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Dalam bahasa ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang penggunaannya sesuai dengan situasi dan komunikasi. Yang kedua, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan komunikasi penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap bahasa Indonesia mulai berangkat kaidah. Kaidah merupakan rumus asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti yang meliputi tata tulis ejaan, tata bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, dan tata paragraf. Sejak bahasa Indonesia masih bersama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku. Ejaan berlaku pada zaman Belanda yang diberi nama ejaan Van Ophusen yang berlaku sejak tahun 1901. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru, yakni ejaan Republik atau ejaan Sewande. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1947. Setelah lebih dari 2 dasawarsa, ejaan Sewande berlaku, atau EID. Ejaan diresmi diberlakukan oleh Presiden Soeharto berdasarkan SK Presiden nomor 57 tahun 1972. A. Pemakaian huruf. Adapun dalam bahasa Indonesia yaitu kata tidak baku dan baku. Misalnya kata tidak baku, bahakti, kata bakunya bakti. B. Pemakaian huruf kapital. Yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, dipakai sebagai huruf nama gelar kehormatan keturunan. C. Penulisan huruf miring. Dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah. Yang kedua, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. D. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Misalnya, dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Epifania Ekan Terspiba dari A3 Sosiatri, semester 1. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, sinonim dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. H. Hamid, Haji Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, PT, Perseroan Terbatas. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, A.N, atas nama bukan A atau N. Lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, CU kuprum, cm cm.
Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh Bulog, Badan Urusan Logistik. Akronim bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.